Ya, ini menurut Mami kasus M jadi lama apa gara-gara saksi nggak pernah datang di persidangan ya? Saksi yang mana? Saksi mana? Yang perdata, yang pidana kan belum sayang, ya. Saksi belum dipanggil, ya. Kalau mediasi, kalau mediasi yang terlapor nggak datang-datang, itu biar cepat kelar malah enak, ngerti nggak ya? Karena si terlapor itu kan nggak mau mediasi, nggak mau berdamai, ya udah, nggak ada masalah. Kalian aja pada ya, kalian aja bego-bego. Mau datang mau nggak itu haknya si RG. Nggak datang pun nggak ada masalah, buktinya nggak kena sanksi kan? Karena nggak ada masalah, nggak datang juga, repot amat kalian. Kalian aja bego-bego. Kan begitu, ya. Ngerti nggak sih? Ya betul, bisa diwakilin sama pengacara karena itu kan perdata, gitu. Ngapain bayar pengacara mahal-mahal kalau nggak bisa diwakilin? Pengacara itu kan mewakilkan kita untuk menghadapi masalah apapun, kan begitu dong, ya. Kalau misalnya dia melanggar, kan, aturan yang ada, nggak datang-datang, udah dijemput paksa dong. Kayak kasus pidana, ini kan enggak, ya. Jadi nggak masalah karena ini perdamaian. Nah pihak sebelah ini nggak mau damai, ya sudah, gitu loh, ya. Karena RG pun bukan orang bodoh, sayang, pinter, ngerti nggak ya? Dia punya pengacara, ngerti nggak? Dia juga orang cerdas, jadi tahu aturan. Kalau dia sampai nggak datang, kena sanksi apa segala macam, nggak mungkin dia nggak datang, ya. Jadi kalian aja yang gitu. Siang bunda siang. Ya seperti itulah, kalian makanya cerdas ya, kalian pengikutnya bunda tolong cerdas-cerdas dikit. Selama itu tidak melanggar aturan yang ada, ya nggak masalah nggak datang juga. Justru kalau hadir malah bikin kacau. Pastikan dia dimaki-maki, dibentak-bentak sama NM. Ya ngapain juga, ya kan? Gitu loh, kalian tahu kan sifatnya NM kayak gimana. Lagi belum dipenjerongin aja menghinanya kayak gimana. Apalagi udah dipenjerong sama si RG, apa nggak lebih gila nanti maki-makinya? Emang dia siapa, ya kan? Ya lebih baik udah aja nggak usah datang. Buat pelampiasan si NM buat apaan, ya kan? Kan seperti itu. Karena toh dia juga kalaupun hadir juga tetap dia nggak mau berdamai. Buat apa? Ya, iya seperti itu. Gitu guys ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau kalian tanya lagi kehidupan di dalam seperti apa? Boleh. Terus ada nih ya. Gue lihat ada VT lewat yang dulu pernah ketemu NM di Pondok Bambu. Tapi dia nggak lama. Dia nggak seperti yang di media sosial di iniin kok, yang teriak-teriak, yang ngebully orang segala macam bla 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 bla, ya kan? Dia di dalam orangnya baik, ini segala macam, traktir makan orang ini. Ya iyalah, udah di dalam lu mau teriak-teriak, mau marah-marah, lu biar lu ertong, lu biar banyak duit. Kalau bikin huru-hara di dalam ya dikeroyok gitu loh, ngerti nggak sih? Ya, di dalam itu nggak ada yang namanya lu mau siapa mulu siapa bikin huru-hara, ya kan? Nggak ada yang namanya begitu-begitu. Justru, gue kasih tahu sama kalian, di dalam, ya, orang yang punya duit itu bagaimana caranya mengambil hati para napi yang lama. Gue kasih tahu sama kalian, ya, ngerti nggak sih? Biar banyak yang, ya sama aja lah, gimana sih, gitu loh. Dan bukan hanya NM yang bagi-bagi makanan, mas, semua orang yang berduit rata-ratanya di dalam itu bakar-bakar uang, traktir makan, traktir jajan, apalah segala macem. Apalagi waktu zamannya bunda ada itu yang namanya Mama Nora, ya, Mama Nora, ya, gua kasih tahu sama kalian, itu dia sampai ngebangun Pondok Bambu, ya, infonya itu, ya, dia yang gara-gara dia masuk ke dalam Pondok Bambu itu jadi dari bagus di keramik,
air pump masuk, ngerti nggak? Itu dia nggak tahu habis, katanya sih satu pabrik apa-apalah buat ini. Tiap minggu dia ngedatengin dokter buat ngobatin anak kambing. Anak kambing itu yang lelaki, karena anak-anak kambing itu kan pada budukan, ngerti nggak? Pada kudisan tuh, pada budukan ya. Kalau yang lelaki nggak tahu kenapa, gua juga nggak ngerti. Itu diobatin sama Mama Nora, ngedatengin dokter tiap minggu, sama makanan roti apa segala macem itu dia yang raktir. Lu kasusnya apa tau nggak? Kasusnya gue mau tahu, kasih tahu kalian. Zaman masih gabung apa itu? Bon dari dok apa itu? Nggak tahu sayang. Ya. Itu kasusnya apa tau nggak? Kasusnya SS berapa? 10 kilo. Ya. Apa itu, suka ikan asin nggak? Bon. Nasinya nasi jagung pak apa sih? Dulu laki masih ada di PB. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Oh ini, ya. Di dalam banyak yang jualan nih ya, ternyata makanan. Yang jualan itu bukannya napi sayang. Yang jualan itu para sipir. Ngerti nggak ya? Jadi kalau siang nih, makanya kenapa Bunda di dalam gemuk? Kenapa itu napi-napi pada gemuk yang punya duit? Ngerti nggak? Karena kalau ini tinggal lempar indah. Makanan tiba-tiba ntar nih jam 4 nagih. Indah sekian puluh ribu, indah sekian ratus ribu, ngerti nggak? Kita beli nggak beli ya udah terpaksa kita beli. Kayak gitu. Mal-mal nggak Bun? Nggak mie jualannya. Biasa aja sih, biasa aja. Cuman ya gitu. Kalau yang kelihatan punya duit nih, udah main lempar-lempar aja, ngerti nggak? Dan Bunda alhamdulillah termasuk di dalam tuh yang nggak kekurangan uang gitu, ngerti nggak ya? Termasuk yang nggak kekurangan uang gitu. Jadi kalau apa-apa kayak itu tuh Fanta sama susu itu Bunda minum tiap hari, tau nggak lo? Makanya keluar dari Pondok Bambu badan Bunda gemuk, ngerti nggak? Makanya keluar dari Pondok Bambu gemuk. Enggak sakit Bun tenggorokan Fanta tiap hari, enggak. Karena memang Bunda suka juga Fanta sama susu, tau nggak lo? Ya. Terus keluarga Bunda kalau bawa sayuran, keluarga Bunda bawa sayuran tuh dari luar itu bukannya sekresek dua kresek sampai sekarung, tau nggak lo? Bawa bau. Makanya yang di kamarnya Bunda itu nggak pernah kekurangan. Karena apa? Keluarga Bunda kalau bawa bumbu itu nggak sedikit. Kayak bawang merah, cabe, jahe laos, pokoknya buat masak aja tuh. Sampai sekarung, lu bayangin aja. Makanya yang di kamarnya Bunda tuh nggak kekurangan makanan. Belum teman-teman Bunda, ya kan? Kalau ngebesuk itu bawa tuh bukan sedikit. Kayak misalkan ya kayak gitulah. Bunda ada salam dari Mami Isop. Mami Isop siapa? Satu kamar 13 orang sayang. Emang boleh masak di penjara? Boleh. Ada kita pakai. Kalau zamannya Bunda ya, nggak tahu sekarang ya. Ini apa yang Bunda ceritakan? Ini zamannya Bunda ya. Kita ada kompor gas yang pakai apa sih? Kompor gas yang segini nih, yang pakai kaleng itu kita patungan. Ngerti nggak? Beli gasnya patungan. Gitu, ngerti nggak? Kita boleh masak ya. Cuman kayak misalkan sendok garpu itu nggak boleh. Sendok garpu, pisau garpu, apa namanya? Yang besi-besi itu nggak boleh kelihatan. Pisau itu nggak boleh kelihatan. Kita umpetin karena itu nggak boleh. Portable ya. Ada dapur Bun? Nggak ada sayang. Ya kita di ini aja. Namanya juga ala-ala. Ngerti nggak sih? Asal aja. Asal aja. Kita kayak penggorengan juga yang kecil. Ya gitu aja lah. Nggak terlalu banyak. Gitu. Ada kasur lipat tapi yang tipis. Kasur lipat boleh, tapi yang tipis banget, yang kecil. Nggak boleh yang tebel, ya. Lemari plastik juga boleh dulu,
lemari plastik boleh. Nggak tahu kalau sekarang. 23 tahun lalu sayang. 23 tahun lalu. 23 tahun lalu Bunda di Pondok Bambu. Di sana bisa pilih kamar, Bun? Enggak. Pas kita turun, kan biasanya kan di karantina dulu. Kita jadi datang masuk itu di karantina. Ya, di karantina itu kita seminggu itu nggak boleh dapat kunjungan. Ya, di karantina tuh nggak dapat kunjungan, ya kan? Udah seminggu itu turun kamar karena udah penuh. Karena kan karantina itu satu ruangan untuk nampung orang yang baru datang. Nah nanti kalau udah mulai penuh, diturunin tuh yang kayak kita baru ini. Ya jujur ya, dulu kita bayar. Nggak tahu dulu Bunda bayarnya berapa. Yang pasti itu keluar duit. Kalau nggak salah tuh 3,5 juta apa berapa lah, Bunda lupa. Bunda lupa. Nah kita turun tuh, kita nggak ada milih. Cuma nanti Indah di kamar sekian ya turunnya ya gitu. Iya Bu, gitu. Ngerti nggak? Terus bentar guys, lagi ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mapenaling apaan? Asyhadu an la Mapenaling apa sih? Oh, masa pengenalan lingkungan ya, iya kali. Iya, jadi seminggu itu di karantina, habis itu turun di kamar, tapi kita nggak bisa pilih. Ada satu kamar khusus orang, cuma satu kamar itu katanya sih bayarnya berapa ya, tapi nggak ada yang huni. Karena apa? Lu kalau sendiri itu bisa gila, stres, ngerti nggak sih? Tapi kalau rame-rame kita happy, bisa bercanda-bercanda, bisa ngobrol, bisa bareng-bareng gitu. Kayak gitu. Bunda mak Isop dulu bagian dapur. Bagian dapur mana? Nggak tahu gue. Kalau bagian dapur ya gue nggak tahu. Yang masak maksudnya. Kecuali satu kamar sama gue. Pablo. Yang di kamar gue yang pintar masak tuh namanya Cemong. Petugas gue nggak tahu kalau petugas. Lupa lah, petugas kan banyak. Ya. Kalau kepala rutannya gue masih inget. Iya. Bunda tahun 2002 kayaknya sih, lu hitung aja sendiri. Iya 2002 kayaknya. Emang lu pernah, lu sama pernah di Pondok Bambu? Gue zamannya Yohan Tanamal itu bareng sama gue tahun berapa? Iya 2002 kalau nggak salah. Gitu. Oh, gue cuma 10 bulan doang. Gue 10 bulan mau potong masa tahanan 3 bulan. Jadi gue ngejalanin cuma 7 bulan. Subsidiar 1 bulan gue bayar 3 juta. Gue urus klien di sana. Oh, zamannya Mama Nora, gue inget nggak loh? Mama Nora yang kasus sabu 10 kilo. Ah itu gue ada di dalam tuh. Ah, Mama Nora tuh hebat tuh, keren tuh. Tahu Nora ada Lili, nggak tahu kalau Lili siapa tuh. Kalau Mama Nora itu karena kan semua napi pasti tahu Mama Nora, ya kan? Semua hormat sama dia. Siapa yang berani sama dia? Nggak ada. Semua hormat, krak. Iya Mama, iya Mama.
pada nanya-nanya kasus abam dulu. Heran ya. Nah kocoy. Siapa gue? Nggak tahu lah, lupa gue sama pasal-pasalnya. Gue pemakai sayang. 62 kalau nggak salah pemakai, pasal berapa? Gue pemakai. Untungnya tau nggak, barang yang gue pakai itu KW2. Kalau KW1 mampu. Ngerti nggak lo? Tahu nggak? Untungnya gue KW2. Ada temen gue KW1, 1 biji, 1 butir, kena 4 tahun, pulang-pulang pingsan dia. Itu yang KW1. Gue KW2. Gitu. Itu aja gue alhamdulillah kena 10 bulan, tau gak lo. Aduh, zamannya gue kena putusan gue paling ringan, paling rendah. Sampai dibilang pada nggak percaya, gila lu cuma kena 10 bulan lu 5 butir. Kan gue 5 BB-nya. 5 butir cuma 10 bulan lu. Ya itu kan satu atas amal dan perbuatan gue yang baik. Ya, penyesalan gue baik dalam persidangan. Gue juga ngambil hati para hakim dan jaksa. Gitu, ngerti nggak? Ya, seperti itu. Karena hukuman yang kita terima itu bukan hanya kita melakukan kesalahan di waktu kita menjadi tersangka, tidak. Tapi berbagai rangkuman kesalahan-kesalahan kita selama kita hidup di luar penjerong. Itu pikiran bunda ya, gitu, ngerti nggak?